Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa ala alihi wa maulana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bismillah. Saya perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul Syamsuddin dengan absen nomor 12 dengan absen nomor 22 akan menjelaskan tentang sejarah kebudayaan Islam kelas 10, khususnya di semester 2 ini, dengan peta konsep atau sejarah berdirinya Daulah Bani Umayyah. Untuk itu, Bismillahirrahmanirrahim, saya akan menjelaskan atau menerangkan sedikit sejarah berdirinya Daulah Bani Umayyah. Bani Umayyah adalah anak cucu atau keturunan Umayyah bin Abdi Syam. Daulah Bani Umayyah disebut juga dinasti Bani Umayyah. Dinasti Bani Umayyah adalah keturunan raja-raja yang memerintah yang berasal dari Bani Umayyah. Muawiyah bin Abi Sufyan adalah putra dari Abu Sufyan bin Harb, seorang tokoh atau seorang bangsawan berpengaruh dari Bani Umayyah. Pada waktu itu ia masuk Islam bersama ayahnya pada saat terjadi Fathu Makkah pada masa Nabi Muhammad SAW, yang menjadi salah satu periwayat hadis yang baik pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Muawiyah memimpin tentara Islam dalam perang Riddah atau penumpasan kaum murtad. Peranan Muawiyah bertambah besar pada masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Salah satu sebabnya adalah Utsman bin Affan juga anggota Bani Umayyah. Untuk itu, pada saat itu Muawiyah menjabat gubernur di Damaskus atau di Suriah. Peristiwa terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan oleh pemberontak yang berasal dari Mesir menyebabkan perpecahan antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib. Karena Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah orang yang menggantikan Utsman bin Affan sebagai khalifah kelompok Bani Umayyah. Merasa tidak puas terhadap kebijakan Ali bin Abi Thalib dalam menangani kasus terbunuhnya Utsman bin Affan, perselisihan antara Ali bin Abi Thalib dan kaum Muawiyah akhirnya menjadi pecah dan Muawiyah akhirnya pecah menjadi perang Siffin. Perang tersebut diakhiri dengan peristiwa tahkim yang menyebabkan munculnya kelompok Khawarij, yaitu kelompok dan pihak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang tidak mau menerima hasil tahkim. Peristiwa tersebut berakhir dengan terbunuhnya Ali bin Abi Thalib oleh Ibnu Muljam. Setelah bin Abi Thalib meninggal, pemerintah dilanjutkan oleh putranya Husain bin Ali, tetapi pemerintah Hasan bin Ali hanya bertahan beberapa bulan, kemudian diserahkan pada Muawiyah. Pada peristiwa ini, penyerahan dari Hasan bin Ali kepada Muawiyah itu terkenal dengan sebutan Amul Jamaah atau tahun bersatunya umat Islam. Sebelum penyerahan kekuasaan terjadi, Hasan bin Abi Thalib meminta
beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh Muawiyah, antara lain sebagai berikut ini. Yang pertama, meminta Muawiyah harus berjanji menjaga nama baik Ali bin Abi Thalib dan keluarganya. Yang kedua, Muawiyah harus menjaga keselamatan Hasan bin Abi Thalib dan keluarganya. Jika Muawiyah wafat, dan yang ketiga itu, jika Muawiyah wafat, kekhalifahan harus diserahkan kepada musyawarah di antara kaum muslimin. 4. Pajak tanah di negeri Ahwas diserahkan pada Hasan setiap tahun. Muawiyah diwajibkan menyerahkan uang sebesar 2 juta dirham kepada Husain, adiknya Hasan. Muawiyah menerima tersebut pada bulan Rabiul Akhir tahun 41 Hijriah 661 Masehi. Sejak itu secara resmi pemerintahan dipegang oleh Muawiyah. Kemudian ia meminta pusat kekuasaan dari Madinah ke Damaskus, Suriah. Demikian dengan proses atau dengan menjelaskan sedikit saja tentang sejarah berdirinya Daulah Bani Umayyah, yang semoga menjadi manfaat ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Akhiran, billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.